Ya, ada waktu ada nenek-nenek itu ada 2 orang, dia ingin berkurban, tapi dananya tidak cukup. Akhirnya ya karena dia niat ingin berkurban, saya tanya nenek itu, "Nek punya uang berapa, Nek?" "Saya punya uang tuh 2 juta, saya belum nabung setahun." "Nenek benar niat ingin berkurban?" "Iya." Akhirnya ya karena dia ngumpulin uang setahun untuk berkurban, akhirnya kita kasih aja. Walaupun secara bisnis kita rugi, tapi kalau itu saya berpikir itu bisnisnya sama Allah. Pertama sih saya bukan penjual sapi, saya dulu itu kalau orang dulu itu calo. Jadi setiap orang mau beli sapi itu saya yang cariin. Saya cari komisi. Saya cari komisi, saya pikir ternyata banyak yang nitip ke saya cari sapi, akhirnya saya berpikir kenapa tidak jual sapi aja gitu kan. Tapi waktu itu masih panjang prosesnya, akhirnya saya ketemu teman dari Wonogiri, dia juga punya ternak sapi, akhirnya kita kerjasama jual sapi. Itu sapinya semuanya dari Wonogiri. Itu awal ceritanya saya jual sapi itu. Saya itu jadi dulu cari calo, kalau jual itu cuma cari komisi aja. Akhirnya punya pelanggan banyak, ya akhirnya kita jadi kerjasama dengan teman-teman di Wonogiri, ya akhirnya juga usaha jual sapi. Kesulitannya karena kan tidak semua orang sadar dengan berkurban. Ada juga sebuah panggilan hati, dia emang benar-benar ingin berkurban. Ada juga yang benar-benar ya orang punya tapi belum niat berkurban. Jadi kan kita nggak mudah untuk mencari konsumen untuk berkurban. Jadi masyarakat itu ada yang benar-benar sudah sadar dia siap berkurban, ada juga punya duit tapi ya tidak berkurban juga. Kelihatannya kita cari konsumen gitu, karena juga persaingan yang ketat di sini ya. Karena jarak di Jalan Kapis ini, jarak kandang itu tidak jauh. Paling 1 kilo kandang, 1 kilo kandang. Kalau perawatan ya, jadi dari kamu karena sapi petani kan pasti dirawat dengan baik oleh petani. Karena petani juga menjaga kualitas daripada sapi tersebut. Yaitu perawatannya kalau di kampung itu dia itu panganannya jerami. Jadi jerami kering perawatannya, terus juga dicampur dengan polar. Polar itu seperti gandum. Itu perawatan di petani seperti itu kalau di petani Wonogiri. Untuk sapi-sapi jenis Limousin, Pegon maupun Simental. Oh ya, kalau syarat itu udah pasti kambing maupun sapi itu harus sehat dan tidak cacat. Makanya kambing-kambing kita sebelum dibawa ke Jakarta situ sudah dicek oleh Dinas Kesehatan dari Kabupaten Wonogiri. Jadi hewan ini layak tidak untuk kesehatannya untuk dibawa ke Jakarta. Seperti itu. Seperti kemarin tuh zaman PMK kita hewan-hewan kita di karantina dulu selama 15 hari di sana, jadi keluar masuk hewan itu dalam pengontrolan dokter. Jadi sebelum pas masuk hewan ke kandang dikontrol oleh dokter juga, pas keluar ke kandang juga dikontrol oleh dokter juga. Nanti setelah pemberangkatan juga diberi keterangan hewan ini sehat, lolos gitu loh untuk berangkat ke Jakarta. Itu juga kita di sana juga harus dapat surat izin masuk dari DKI. Jadi kita juga ngurus dari surat perizinan dari Dinas Peternakan DKI juga untuk masuk hewan kurban dari daerah. Biasanya kalau kambing dan sapi itu bobot. Jadi bobotnya nih berapa kilo, harga berapa, terus sapi pun berapa gitu. Jadi itu harganya per kilo. Alhamdulillah sampai kita ini kan banyak kerjasama dengan petani. Dan itu kita udah berjalan udah lama, udah hampir 9 tahun. Jadi harga kita lebih miring pembelian di sana. Makanya kita berani harga di sini bersaing, makanya harga kita berani bersaing dengan harga tempat lain yang jualan hewan kurban di sini. Insya Allah kita masih bisa di bawah mereka untuk bersaing untuk hewan kurban yang kami jual di sini.
Nah, proses pengiriman itu karena jarak tempuh dari Wonogiri ke Jakarta kan lumayan jauh itu. Itu bisa 12 jam. Makanya sebelum pengiriman, sapi-sapi itu kita kasih vitamin, kita kasih makan yang cukup. Dan itu pun dalam proses pengiriman nanti itu pun dikawal. Jangan sampai sapi itu jatuh atau ambruk, karena kalau sapi itu jatuh atau ambruk, itu nanti keinjak sapi yang lain itu bisa fatal. Bisa cacat atau bisa menimbulkan kematian. Makanya pengiriman itu benar-benar kita kawal prosesnya. Kita paling jauh itu Sukabumi dan Bandung. Itu kalau yang jauh kita biasanya itu kita H-2, H-3. Karena kalau H-1 waktu kita terlalu mepet, dan sedangkan kita H-1 banyak pengiriman dari sekitar sini gitu loh. Sangkut khawatir waktunya tidak sampai pada waktu pemotongan. Kerugian yang saya pengen rasakan itu pada zaman musim penyakit sapi PMK, yaitu yang kayak kukunya rusak, terus mulutnya. Itu benar-benar kita karena di kampung pun itu dikarantina, yang mana juga ada perawatan dokter yang juga makan biaya. Ditambah di sini juga ada beberapa ekor kapik kita kena PMK yang akhirnya ada juga yang mati. Itu pada musim penyakit PMK sapi itu benar-benar kita hati-hati dalam perawatan. Itu yang paling kita rasakan selama jual sapi ya zaman penyakit itu, PMK. Nah, alhamdulillah kalau kurban kan bicara masalah hati ya, masalah niat ya, masalah ibadah. Kalau untuk kurban tidak menurun. Jadi pada musim Covid itu penurunan justru stabil, justru ada kenaikan. Karena yang namanya ibadah ini ya, mungkin itu kan bicara tentang hubungan manusia dengan Allah. Jadi mereka tidak pengaruh dengan Covid. Karena ini hubungannya hablum minallah gitu. Itu. Jadi tidak menyurut untuk pengurban pada waktu Covid itu. Ya selama ini kan kita lebih apel kan kalau untuk kurban kan jantan ya. Jantan. Saat ini kita tidak pernah bawa betina, selalu jantan. Karena abdolnya itu hewan kurban itu walaupun kambing maupun sapi itu jantan. Tidak, kalau nggak laku karena kita ini beli putus. Jadi beli putus itu jadi laku nggak laku itu resiko kita. Kalau nggak laku kita kalau masih bisa jual di Jakarta kita jual Jakarta. Tapi kalau seandainya Jakarta juga tidak bisa jual, setelah Idul Adha ya akhirnya ya kita bawa ke kampung, kita rawat, ya bisa juga buat tahun depan di kampung pun bisa juga yang kita jual. Gitu. Kita lihat dari kondisi hewan, oh ini masih kuat nggak untuk tahun depan untuk kita jual, kalau nggak kuat ya kita jual di kampung atau juga jual di sini, tapi dengan harga yang miring. Jenis limosin, simental biasanya limosin itu warnanya merah. Kalau simental itu biasanya tuh pala itu ada putihnya tuh. Itu perbedaannya. Kalau sapi, kalau kambing biasanya etawa itu kupingnya panjang loh, etawa. Itu perbedaannya. Dan juga kalau pegon tuh warnanya kayak model abu-abu gitu, pegon. Limosin, kita ini kan sapi banyak jenisnya, ada sapi kupang, sapi bima, sapi limosin, simental, brahma, atau pegon. Cuman kita dari dulu itu saya jual tuh limosin, simental, sama pegon. Itu karena langganan kita yang kita jual mereka itu sapi jenis itu. Ada. Jadi kita ambil pertama dari petani-petani. Kalau dari petani-petani sudah ada, tapi kuota kita tidak mencukupi, akhirnya kita cari ke pasar hewan. Pasar hewan itu, kalau di Jawa kan pasar hewannya kan tidak menetap. Jadi sesuai dengan, misalnya hari Senin ada di mana, Selasa ada di mana, Rabu ada di mana. Jadi pasarnya berpindah-pindah. Dia nggak kayak, misalnya Senin ada di Depok, besok Selasa ada di Pasar Minggu, atau Rabu nanti ada di Pondok Indah, seperti itu pasarnya. Kalau di Jawa seperti itu. Wah, kalau cerita menarik, suka dan duka tuh banyak. Ya suka duka ya ceritanya ya kadang-kadang juga orang kan juga ingin berkurban. Ingin berkurban ya kadang-kadang mereka terbentur dengan dana. Pernah waktu itu sebenarnya tidak harus diceritakan,
Cuman ini pengalaman yang menarik saya aja. Ada waktu ada nenek-nenek itu ada 2 orang, dia ingin berkurban, tapi dananya tidak cukup. Akhirnya ya karena dia niat ingin berkurban, saya tanya nenek itu, "Nek punya uang berapa, Nek?" "Saya punya uang tuh 2 juta, saya belum nabung setahun." "Nenek benar niat ingin berkurban?" "Iya." Akhirnya ya karena dia ngumpulin uang setahun untuk berkurban, akhirnya kita kasih aja. Walaupun secara bisnis kita rugi, tapi kalau itu saya berpikir itu bisnisnya sama Allah. Nanti ya Tuhan yang akan ganti gitu loh. Jadi kita di sini juga usaha juga nggak cuma cari keuntungan, cuma juga kita usaha untuk beribadah juga. Karena jualan hewan kurban itu niat saya sih sambil usaha dan beribadah untuk mempermudah para pekurban mencari hewan kurbannya yang sudah kami sediakan. Jadi saya juga peduli dengan hewan kurban. Bagaimana caranya orang mudah mendapatkan hewan kurbannya yang sehat, baik, dan layak untuk jadi hewan kurban. Saya bekerja sama dengan para petani yang ada di Nusa Tenggara Barat, NTB, NTT. Ya, namanya kita bermain ngerawat barang bernyawa ya. Itu satu kesehatannya yang harus dijaga full, makannya jangan sampai kurang, kesehatan agar layak untuk menjadi hewan kurban. Itu kesulitan. Sebenarnya bukan kesulitan, hanya penjagaan, safety-nya bagaimana itu yang kita utamakan. Ya, selain insya Allah dapat pahalanya dan rezekinya juga insya Allah juga dapat. Tapi yang paling hal terpenting buat saya, bagaimana caranya orang kurban itu dengan dia punya uang seberapa, dia bicara saya punya uang sekian, saya mau kurban. Nah itu saya punya PR. Bagaimana caranya saya harus mempermudah para pekurban ini dengan uang segitu, tapi dapat hewan kurbannya. Ya banyak sih, sekarang kita suka ditendang sama sapi, ditanduk ya kan. Sapi itu kan kadang-kadang ngajakin bercanda, ya seperti itu aja. Sangat berbeda. Tahun kemarin itu mungkin terlalu banyak ya yang datang ke Jabodetabek, sapi sampai banyak yang tidak laku, bahkan dilelang. Tapi alhamdulillah sekarang lebih membaik daripada tahun kemarin. Dengan harapan petani sih distabilkan lah. Jadi istilahnya dipermudah dalam birokrasi perjalanannya, terus juga perizinan segala macamnya ya kan. Harapan kami agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi.